Oke, selamat pagi semuanya. Pagi semangat. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat semua? Sehat semua? Sehat. Oke, hari ini kita akan belajar dari Amsal 23 ayat 18 dengan tema iman dan pengharapan. Apa? Coba diulangi. Iman dan pengharapan. Iya. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan Hilang. Coba ulangi yang kuat. Baca. Karena masa depan dan harapan tidak akan hilang. Iya. Nah, makanya Bapak ambil tema kita hari ini iman. Nah, adakah yang tahu artinya iman itu apa? Tahu Pak? Apa ada? Kepercayaan Pak. Oke, bagus. Kepercayaan. Keyakinan Pak. Kepercayaan. Ya, kepercayaan. Apalagi? Keyakinan. Ya, keyakinan. Kejujuran. Oh, Kebaikan Pak. Oh, kebaikan. Ya, bisa. Kebaikan. Kebaikan. Apalagi? Kejujuran Pak. Kebersihan Pak. Ya, kebersihan hati ya. Nah, yang tiga ini aja dulu ya. Jadi, artinya iman ini adalah yang pertama kepercayaan, keyakinan, ini kebaikan. Nah, yang tiga ini kepercayaan sama siapa? Tuhan. Ya, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Nah, keyakinan ini keyakinan kepada siapa? Iya, keyakinan kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, lalu pengharapan. Adakah yang tahu artinya pengharapan? Pengharapan itu apa? Harapan. Apa? Meminta pertolongan Pak. Iya, bisa juga ya. Meminta Pertolongan. Iya, meminta pertolongan. Pertolongan. Apalagi? Meminta kebaikan Pak. Kebaikan, janganlah kebaikan dulu. Oh. Meminta kesehatan Pak. Iya, meminta kesehatan. Meminta kesehatan. Apalagi? Iya, meminta nafas kehidupan. Meminta nafas kehidupan. Kehidupan. Apalagi? Saya Pak Apa? membutuhkan kedamaian Pak. Ya, membutuhkan kedamaian. Nah, pengharapan ini contohnya sesuatu yang kita inginkan dalam hati Kita. Iya, sesuatu yang kita inginkan dalam hati kita. Kita ini kan kita banyak kan, tapi semua kita yang ada di dunia ini memiliki yang namanya pengharapan diri ya. Kamu pengharapanmu apa? Apa harapanmu ke depan? Ini kan karena masa depan, kan tema kita kan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, harapanmu ke depan apa? Guru. Oke. Harapanmu ke depan menjadi apa? Ya, orang suksesnya seperti apa kan? Semua orang jadi sukses, tapi suster. Radot mau jadi apa? Harapan. Ahli komputer, bagus. Pengusaha Pak. Pengusaha, bagus. Pastor Pak. Pastor, oke. Harapanmu ke depan apa? Dokter, apalagi? Pendeta, oh cocok. Bijak? Dosen, oke, bagus. Nah, semua yang kalian harapkan itu sudah ada, asalkan intinya apa? Ada iman dan ada Iya, ada iman dan pengharapan. Dan iman pengharapan ini disertai juga dengan apa?
disertai dengan rajinlah belajar. Iya, rajin belajar. Rajin belajar. Baru apa lagi? Supaya kita bisa mencapai harapan kita atau cita-cita kita, apalagi caranya seperti apa yang bisa kita Rajin sukses. bekerja, Pak. Iya, rajin belajar, rajin bekerja. Apalagi? Ayo, Pak. Apalagi? Berusaha, Pak. Iya, berusaha. Berusaha. Tetapi intinya dari segala ini juga jangan lupa sampai iya, berdoa. Nah, cita-cita kalian itu bagaimana caranya? Jangan kita mengatakan mungkin secara ekonomi, mungkin kita melihat diri kita kan, mungkin orang tua kita. Jangan kita anggap sepele terhadap diri kita sendiri, ya kan? Karena kalau ada keinginan, kalau ada tekad, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Iya, umpamanya sedikit tadi jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang jadi suster, ada yang jadi pastor. Itu semua kan cita-cita mulia kan? Tapi bagaimana? 20 tahun ke depan, 25 ke depan, kalian sudah harus bisa menggapai cita-cita kalian itu, ya kan? Ya, tapi karena apa? Itu karena sudah ada di janji itu. Iya, itu janji Tuhan sendiri kepada kita. Iya. Dikatakan sana karena masa depan sungguh ada, berarti kita ini, hidup kita ini sebenarnya terang, ya kan? Terang ke depan kan? Karena sudah apa? Karena sudah dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, karena nggak mungkin juga Tuhan membiarkan kita sendiri, ya kan? Membiarkan kita berjuang sendiri, tetapi melalui kesehatan, melalui nafas, melalui kekuatan, Tuhanlah yang memberikan itu supaya kita bisa menggapai cita. Iya. Oke. Jadi begitu sudah bisa ya. Jadi caranya biar harapan kita, bagaimana caranya tadi? Yang pertama rajin belajar, rajin bekerja, berusaha ya. Dan yang tidak kalah penting juga berdoa ya. Berdoa buat apa? Berdoa buat kesehatan, berdoa buat orang tua, ya kan? Nah, mungkin di sini harapan keluarga ada, mungkin biar keluarga sehat-sehat. Mungkin ada yang lain selain jadi cita-cita. Harapan apa lagi yang kalian harapkan? Mendoakan orang tua supaya sehat selalu, Pak. Iya, mendoakan. Ya, mendoakan orang tua biar panjang umur ya. Karena kalau kesehatan itu ada, maka kita bisa menggapai segala hal-hal yang kita inginkan, ya enggak? Ya kan? Nah, pernah nggak kalian merasakan seperti ini? Bisa nggak ya Tuhan ya? Cita-cita ini kan dari ini, tapi melihat kekurangan kita, melihat diri kita, bisa nggak ya? Pernah nggak merasa seperti itu kalian? Pernah nggak? Tetapi percaya nggak kalian? Segala sesuatu yang kalian inginkan, kalau kalian bertekad dari sekarang, pasti itu bisa. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kan? Kan ada lagunya seperti itu kan? Ada, Pak. Ada tahu lagu itu? Tuhan tak ada yang mustahil. Nanti kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan dulu biar kita semua tahu lagu itu. Tahu lagu itu enggak? Tahu, Pak. Tahu ya? Semua tahu ya. Nah, bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Nah, karena iman inilah
tugas kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus memiliki yang namanya